Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul bab 17 dengan judul perikop Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah sebelumnya Paulus dan Silas didera, disandra, dipukuli, dipenjara di Antioquia, kemudian dilepaskan. Sekarang Paulus dan Silas pergi ke Tesalonika. Di mana Tesalonika? Kita lihat peta. Jadi sebelumnya Paulus tuh ada di sini, Makedonia, di Filipi. Lalu mereka sempat dipenjara, kemudian dilepaskan, kemudian pergi ke Tesalonika di sini. Ini yang warnanya ungu ini. Ini rute perjalanan. Lalu nanti dari Tesalonika terus ke sekitar sini ya, sampai ke Athena, Yunani. Mutar-mutar. Ini rute perjalanan Paulus menyebarkan kabar keselamatan dari Tuhan Yesus, menyebarkan berita tentang Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi manusia. Di Tesalonika, Paulus seperti biasa masuk ke rumah ibadat dan sharing iman. Imannya tidak tanggung-tanggung, iman kepada Tuhan Yesus, karena sebelumnya tidak ada yang kenal Tuhan Yesus. Lalu sharing, lalu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ialah Yesus itu yang kuberitakan kepadamu. Beberapa dari mereka percaya dan bergabung menjadi Kristen, menjadi Kristiani, bergabung dengan Paulus dan Silas dan juga beberapa orang Yunani. Tapi seperti biasa, orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Lalu dibantu oleh beberapa preman pasar, beberapa penjahat dari petualang-petualang di pasar, maksudnya itu preman-preman pasar. Seperti sekarang kita ini kan juga banyak preman-preman membantu sejenis orang-orang seperti orang-orang Yahudi yang iri hati. Seperti sekarang ini kan, ini nampak familiar, nampak serupa ya dengan kondisi kita sekarang ini kan. Ada beberapa orang yang tidak senang lalu memprovokasi dengan membawa preman-preman, membuat keributan ini ya, demo berjilid-jilid. Maksudnya untuk apa? Menangkap Paulus dan Silas supaya dihadapkan ke sidang. Tetapi karena mereka tidak tertangkap, lalu Yason yang memberikan tumpangan kepada Paulus dan Silas itu ditangkap lalu dibawa ke sidang, ke pembesar-pembesar di kota itu. Mereka menjadi gelisah karena dikatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Padahal Yesus itu adalah Raja surga. Nanti di surga iya betul, rajanya adalah Yesus. Tapi di dunia ini Yesus tidak menjadi raja. Yesus malah menjadi anak manusia, menjadi anak domba,
domba penebus, menjadi korban, bukan menjadi raja, tetapi merendahkan dirinya menjadi korban, menebus dosa manusia. Tapi nanti di surga, Yesus memang akan menjadi raja. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita dukung, mohon dukungannya untuk channel ini supaya dapat berkembang. Kita jumpa lagi di perikop berikutnya, masih dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.